Halo rekan-rekan, saya Nelvin Debinoviana dari kelas Etika Bisnis MJ701 dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD akan mempresentasikan review jurnal tentang peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis, penulis Aswan Hasoluan, diterbitkan di Jurnal Warta edisi 57 Juli 2018. Adapun abstrak dari jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peranan etika bisnis dalam perusahaan. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan atau library research yang mengandalkan pendapat para ahli mengenai etika bisnis dan relevansinya dalam perusahaan. Etika bisnis diterapkan dalam berbagai aspek, di mana saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama memiliki dampak besar terhadap reputasi perusahaan, baik di tingkat mikro maupun makro. Meskipun tidak memberikan keuntungan langsung, etika bisnis merupakan bentuk investasi jangka panjang yang bermanfaat bagi semua elemen dalam ekosistem bisnis. Adapun latar belakang masalahnya yaitu bisnis telah memberikan kontribusi besar dalam kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga menimbulkan konsekuensi dari kegiatan perusahaan. Pelanggaran etika dapat muncul karena kecenderungan individu merasa paling benar dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, kesadaran moral diperlukan agar keputusan yang diambil tetap etis. Persaingan bisnis yang ketat memaksa perusahaan untuk menyediakan produk atau jasa berkualitas dengan harga lebih murah, waktu pengiriman lebih cepat, dan layanan lebih baik dibandingkan pesaing. Perusahaan harus mampu merencanakan strategi untuk memenangkan persaingan dan mempertahankan pasar. Peluang bisnis di Indonesia mendorong pertumbuhan berbagai usaha yang memerlukan peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen. Etika bisnis berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan, mendorong hubungan kuat antara pelanggan dan perusahaan yang penting untuk memahami harapan dan kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meminimalkan pengalaman negatif. Etika bisnis dan persaingan usaha terkait erat di mana aspek hukum dan etika bisnis menentukan persaingan sehat. Ketidakpatuhan terhadap etika bisnis terjadi jika aturan dan sanksi tidak ditegakkan, menyebabkan perilaku salah menjadi kebiasaan dan budaya perusahaan yang menjunjung etika bisnis mengurangi friksi, meningkatkan motivasi pekerja, dan melindungi prinsip kebebasan berniaga yang penting untuk keberhasilan jangka panjang. Etika bisnis dalam perusahaan penting untuk keberhasilan yang berkelanjutan. Perusahaan harus memenuhi permintaan pasar sesuai norma yang diterima masyarakat. Pelanggaran etika bisnis sering terjadi karena peraturan yang disalahgunakan. Praktek etika bisnis menguntungkan perusahaan karena mengurangi friksi, meningkatkan motivasi pekerja, dan mempertahankan karyawan berkualitas sebagai aset berharga. Hubungan bisnis dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari norma dan nilai yang berlaku. Norma umum berlaku universal, sedangkan norma khusus berlaku dalam konteks tertentu. Pelaku bisnis harus mengikuti norma masyarakat dan kalangan bisnis. Ketidakpercayaan terhadap etika bisnis dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap bangsa. Bisnis yang tidak etis merugikan jangka panjang. Bisnis yang baik harus menguntungkan dan bermolar. Hukum dan etika terkait erat, tetapi tidak selalu sama. Pelanggaran etika bisnis umum terjadi dan dapat merusak citra perusahaan. Etika bisnis penting untuk persaingan sehat dan keberhasilan bisnis jangka panjang. Metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan atau library research, yang berarti bahwa penelitian ini didasarkan pada pengumpulan dan analisis literatur yang ada mengenai topik etika bisnis dan peranannya dalam perusahaan. Kajian ini berfokus pada pendapat-pendapat ahli yang telah dipublikasikan sebelumnya dengan tujuan untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana etika bisnis diterapkan dalam konteks perusahaan dan apa dampaknya terhadap operasional dan reputasi perusahaan. Hasil penelitian dari jurnal ini. Ada peran etika bisnis. Etika bisnis adalah cabang dari etika terapan yang mengkontrol dalam memeriksa standar moral dan etika dalam perusahaan. Ini mencakup seluruh aspek bisnis dari produksi, administrasi,
keuangan hingga pemasaran, dan berfungsi untuk menilai sejauh mana badan usaha menangani masalah-masalah moral. Etika bisnis dapat bersifat deskriptif maupun normatif dan diterapkan di berbagai industri. Kemudian ada peran penting etika bisnis dalam perusahaan. Etika bisnis sangat penting untuk membentuk perusahaan yang kokoh, memiliki daya saing tinggi, dan mampu menciptakan nilai. Penerapan etika ini biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, prosedur yang transparan, budaya perusahaan yang handal, serta pelaksanaan etika perusahaan secara konsisten. Menurut Richard D. Curd, kesuksesan perusahaan memerlukan 3 hal pokok: produk yang baik, manajemen yang baik, dan etika yang baik. 3 aspek utama bisnis. Yang pertama, sudut pandang ekonomis. Bisnis adalah kegiatan ekonomis yang melibatkan interaksi antara produsen, pekerja, konsumen, dan produsen lain. Pencarian keuntungan dilakukan melalui interaksi berbagai pihak, dan good business adalah bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga etis. Kedua, ada sudut pandang etika. Berorientasi pada profit adalah wajar, namun keuntungan tidak boleh merugikan pihak lain. Menghormati kepentingan dan hak orang lain juga penting untuk kelangsungan bisnis. Ketiga, ada sudut pandang hukum. Kegiatan bisnis terikat oleh hukum dagang atau bisnis yang menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dengan sanksi untuk pelanggaran. Kemudian berikut ada fungsi dan etika bisnis terhadap perusahaan. Etika bisnis mempengaruhi kemajuan perusahaan. Permasalahan etika bervariasi antar fungsi perusahaan karena operasi perusahaan terspesialisasi dalam berbagai bidang profesi. Berikut adalah beberapa contoh etika bisnis di berbagai bidang fungsi perusahaan. Yang pertama, akuntansi. Pentingnya kejujuran, integritas, dan akurasi. Praktik tidak etis termasuk penyusunan laporan keuangan yang berbeda untuk berbagai pihak demi keuntungan. Kedua, ada keuangan. Skandal keuangan dari praktik tidak etis seperti window dressing dan pengelembungan nilai anggunan. Ketiga, ada produksi dan pemasaran. Pelanggaran terhadap standar dan ketentuan peraturan seperti memproduksi barang yang tidak sesuai dengan label dan etiket. 4. Ada teknologi informasi. Masalah etika termasuk serangan terhadap privasi, perlindungan hak cipta, dan pengumpulan informasi usaha. Berikut ada sanksi pelanggaran etika bisnis. Pelanggaran etika bisnis dapat dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku, misalnya dalam tender yang melibatkan persaingan tidak sehat. Sanksi dapat dijatuhkan kepada pegawai, komisaris, dan direksi berdasarkan aturan disiplin dan kesepakatan perusahaan. Kejujuran pegawai penting untuk menciptakan suasana kerja yang damai dan menerapkan etika bisnis. Terakhir, ada etika bisnis di Indonesia. Di Indonesia, etika bisnis telah ada sejak lama. Etika bisnis secara normatif diberi tempat khusus sejak diberlakukan UUD 1945, khususnya pasal 33. Hambatan bagi perkembangan etika bisnis di Indonesia termasuk budaya masyarakat dan kondisi sosial politik di Indonesia. Adapun yang menjadi kesimpulan dari jurnal ini, dalam persaingan dunia usaha yang ketat, etika bisnis menjadi sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Di era keterbukaan dan informasi yang luas, reputasi baik atau buruk sebuah usaha dapat tersebar dengan cepat. Menempatkan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan masyarakat secara etis dan jujur adalah satu-satunya cara untuk bertahan dalam bisnis saat ini. Persaingan yang ketat seringkali membuat beberapa pelaku bisnis kurang mempertahankan etika. Etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari setiap elemen dalam lingkaran bisnis, yaitu pemasok, perusahaan, dan konsumen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Setiap elemen harus menjaga etika agar kepercayaan sebagai prinsip kerja tetap terjaga dengan baik. Etika bisnis dapat diterapkan dalam segala aspek dan menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan sangat mempengaruhi reputasi perusahaan baik dalam lingkup mikro maupun makro. Meski tidak memberikan keuntungan, segera etika bisnis merupakan investasi jangka panjang bagi semua elemen dalam lingkaran bisnis. Oleh karena itu, etika bisnis dalam berbisnis sangatlah penting. Demikian presentasi dari saya, semoga menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.